Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ayah Channel dimanapun berada, kita jumpa lagi di Bincang Cara Ahmad Yani. Telah kita ketahui bersama bahwa belakangan ini sedang isu yang paling hangat adalah mengenai kekisruhan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Demokrat. Kita akan mengkaji lebih dalam bagaimana permasalahan tersebut. Untuk itu telah hadir di tengah-tengah saya dua pakar hukum yang sudah tidak asing lagi, yaitu Bapak Dr. Margarito Kemis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bapak Dr. Ahmad Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Supaya lebih enak, mungkin saya panggilnya jangan Bapak ya, Abang aja ya Bang. Ya. Jadi gini Bang, kan tadi kita tahu bahwa Yusril mengajukan gugatan judicial review ke Mahkamah Agung terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Demokrat. Apakah itu sesuai atau berdasarkan undang-undang sudah sesuai atau belum? Tapi di lain pihak, Hamdan Zulfa mengajukan juga permohonan sebagai termohon intervensi dalam perkara tersebut. Karena Yusril tidak memasukkan Partai Demokrat sebagai termohon. Dalam kaitan ini sebetulnya bagaimana menurut pandangan Bang Margarito terhadap polemik anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Demokrat? Ya, kalau saya sih ini menarik sekali ya. Menariknya bukan soal politiknya, politik mah soal kecil gitu ya. Dan itu menjadi kita tidak perspektifnya akan luar biasa luas dan kita tidak akan menemukan sesuatu yang menggembirakan dalam perkembangan hukum kita. Karena itu saya melihat ini sebagai sesuatu yang betul-betul menantang dan menarik dari segi hukum. Saya mau sebelum masuk ke sini saya ingin bilang begini. Anda tahu kalau Anda belajar konstitusi gitu, ilmu hukum tata negara, Anda tidak menemukan presidential privilege. Anda tidak menemukan konsep misalnya presidential discretion. Anda nggak menemukan. Atau Anda tidak menemukan executive privilege. Anda tahu, itu terlahir dalam perkembangan tata negara. Misalnya ya, executive privilege itu praktek yang dibikin oleh Joseph Sinton, diawali oleh Joseph Sinton. Sesuatu yang di konstitusi itu tidak ada, tetapi dia create lalu didukung secara politik dan didukung oleh para ilmuwan hukum, lalu lahir dalam konsep dalam konteks tata negara atau dalam ilmu hukum tata negara itu dengan itu tadi executive privilege atau presidential bla 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 bla. Mengenai executive privilege ini, kalau itu pada waktu Richard Nixon di-impeach dengan ketika judicial komite di Senat itu meminta rekor atas percakapan di dalam Gedung Putih yang dilakukan oleh personil di Gedung Putih, dan waktu itu Richard Nixon tidak mau kasih. Apa yang Richard Nixon bilang? Nggak bisa, kami eksekutif itu punya privilege, punya hak istimewa terhadap hal-hal yang kalau ini dan itu bisa keluar. Padahal sekali lagi tidak dihitung, tidak di masa awal, sama-sama tidak dalam posisi itu berkembang dalam praktek melalui terobosan-terobosan yang dibikin baik oleh Presiden Joseph Sinton maupun terakhir itu oleh Presiden Richard Nixon itu. Apa poin? Selalu ada hal baru di luar tatanan formal yang dengan itu kalau berhasil menjadi tatanan formal, kalau tidak berhasil ya sudah, gitu ya. Saya melihat ini dari sebabnya ini Profesor Yusril saya dulu. Beliau tegas-tegas mengatakan ini sebuah terobosan, betul. Gitu ya. Pak Yusril, Profesor, tegas-tegas mengatakan bahwa hukum kita tidak mengatur pengujian terhadap anggaran dasar rumah tangga terhadap undang-undang gitu ya. Dia tidak atur itu, dan karena itu tegas-tegas dia mengatakan bahwa ini buat terobosan hukum. Kalau terobosan berarti atau hukumnya adalah hukum positif tidak mengatur itu. Nah, karena hukum positif tidak mengatur itu, tapi profesor masuk, lalu apa bedanya dengan Hamdan masuk? Kan ini tidak ada hukumnya juga. Ya. Ini tidak ada hukumnya juga. Betul. Jadi ini masuk, terus balance di situ. Iya. Artinya sama-sama melakukan terobosan hukum. Sama-sama melakukan terobosan. Nah, kalau makanya ini jadi menarik sebenarnya. Ya. Nah, Mahkamah Agung kalau terima Pak Yusril, apa dasarnya?
paling-paling mereka mengatakan bahwa hakim dilarang menolak perkara yang alasan tidak ada hukum, begitu kan? Paling-paling cuma itu doang, karena itu dia akan periksa. Lalu kalau begitu cara berpikir hakim, dan saya yakin betul hakim akan berpikir begitu, dengan berpikir macam apa lagi dia menolak Anda, begitu. Sama-sama nggak ada fondasinya, nggak ada hukum positifnya, itu sama. Nah di situ saya lihat ini menarik nanti di dalam perkembangan ilmu hukum kita, ilmu hukum tata negara dan praktek kehidupan bernegara kita. Nah itu pertama. Yang kedua, menarik memang sebab syarikat Islam itu punya loh. Syarikat Islam dulu, syarikat agama sebelum menjadi syarikat Islam ya, syarikat agama Islam jadi setelah SDI. SDI itu gitu ya. Ini juga punya hampir ormas Islam di masa kemerdekaan itu juga mengatur dirinya dengan hukumnya sendiri yang kita sebut dengan anggaran rumah tangga. Ya. Begitu ya. Jadi alhasil anggaran dasar anggaran rumah tangga itu bukan sesuatu yang dikrit oleh undang-undang, tetapi dia diadaptasi dari kenyataan-kenyataan yang sudah berkembang lalu diangkat ke atas. Jadi resmiin aja gitu. Di situ jadi problem. Bagaimana kita bicara mengenai delegasi? Karena itu ya, itu menarik betul. Ini menantang sekali. Ini perkara paling menantang dari segi ilmu hukum, bukan politiknya. Politik gampang. Anda boleh bicara apa saja. Kalau saya betul-betul ini menantang. Bagaimana sekarang kita mengonstruksi dari segi ilmu hukum untuk mengatakan bahwa anggaran dasar anggaran rumah tangga itu merupakan akibat langsung dari apa yang disebut dengan delegasi atau perintah dari undang-undang. Padahal kalau kita tarik dalam sejarah, ada atau tidak undang-undang, semua organisasi pada waktu itu mengatur dirinya melalui anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nah di situ itu problem ilmu hukumnya. Bagaimana hakim menemukan reasoning untuk membangun doktrin tentang delegasi otoriti itu menarik gitu ya. Betul, partai politik itu disebutkan dalam konstitusi pasal nama, ya. Tapi apakah dengan begitu lalu dia menyandang sebagai satu organ negara? Ya pasti tidak. Betul, dia punya hak, diberikan kewenangan atau hak untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Ya. Tapi ada yang kedua, tidak putus di situ. Untuk partai yang ikut pemilu. Mana sekarang di undang-undang yang baru, ikut pemilu saya nggak cukup, Anda mesti pakai threshold. Jadi ada soal lagi begitu. Nah, kalau begitu, bagaimana sekarang kita bicara mengenai delegasi kewenangan otoriti itu? Nah, itu problemnya. Itu yang menarik dari kasus ini. Saya tidak mau bicara politiknya. Dan saya lihat bagi saya ini sekali lagi ini menantang betul dan bola sepenuhnya sekarang ada di Mahkamah Agung. Dan apapun putusan mereka itu akan baik dalam. Baik. Artinya itu merupakan terobosan putusan ya. Kalau tadi kan yang langkah dilakukan oleh Yunus terobosan hukum. Ya. Yang langkah dilakukan oleh Handam juga terobosan hukum. Ini jangan jadi hukum positif atau tidak kan sangat tergantung pada putusan hakim. Gitu ya. Salah satu di antara hukum itu adalah putusan hakim kan. Jadi bagaimana nanti hakim melihat ini? Kalau nanti dia mempositifkan dengan mengabulkan permohonan ini misalnya, ini jadi menarik banget. Dan kamu atau tolak itu ditentukan oleh argumen. Dan saya berharap Mahkamah Agung jangan bermain di level politik. Dia pas betul-betul di teknis ilmu hukum, baik di filsafat maupun di praktisnya, supaya kita memperoleh sesuatu yang hebat. Persis seperti hakim-hakim di Amerika Serikat itu membuat terobosan. Selalu ada reasoning yang hebat. Jangan lupa kan Pak, kekuatan hakim itu ada di mahkota hakim itu sebenarnya bukan putusan di amanah saja, tapi di reasoning, di rasionya, di legal reasoningnya, rasio desiderinya itu mahkota hakim gitu. Nah saya berharap hakim-hakim di Mahkamah Agung nanti itu mau betul-betul tenggelam di soal itu agar dia keluar dengan jadi ilmu hukumnya para hakim-hakim Mahkamah Agung itu diuji betul di sini ya. Dan saya berharap mereka betul-betul masuk ke filsafat begitu ya, untuk menemukan filsafat dari sejarah, untuk menemukan reasoning. Oke, ini benar dari segi doktrin delegasi kewenangan, ini benar dari segi doktrin ilmu hukum tentang hukumnya. Itu akan terlihat nanti dalam pertimbangan-pertimbangan. Saya berharap betul pertimbangannya dalam dari segi filsafatnya maupun dari segi ilmu hukum. Saya berharap betul. Nah, saya jujur saja ketawa kalau orang berargumentasi dengan itu bukan undang-undang, gitu sistem hukum kita undang-undang 11 2012 itu ya 2012 tentang hierarki perundang-undangan, anggaran dasar anggaran rumah tangga itu nggak masuk dan segala macam. Nah kalau itu level Pak Yusril dia nggak hitung lah. Jadi Anda mesti menemukan sesuatu yang lain. Dan saya
alhamdulillah saya itu pernah dengan Pak Yusril sekian tahun, jadi saya agak sedikit mengerti cara Pak Yusril mengolah persoalan luar biasa gitu. Jadi kalau terobosan yang beliau lakukan itu kita mau timbang berdasarkan ya ini bukan hukum dan segala macam, saya yakin beliau punya argumentasi. Bukan karena saya sempat dekat dengan beliau, bukan, tapi saya yakin betul beliau punya argumentasi. Yakin betul. Satu hal lagi mengenai komentar Prof. Mahfud MD, mengenai komentar Prof. Mahfud MD yang mengatakan bahwa kalaupun putusan hakim katakanlah menerima permohonan Prof. Yusril tidak berdampak apa-apa terhadap Partai Demokrat, itu bagaimana menurut Prof. Margarito? Dia bilang kalau nanti dikabulkan atau putusannya positif itu berarti kabul, kan dia akan mengatakan bahwa anggaran anggaran rumah tangga yang diuji itu tidak legitimate, tidak punya kekuatan hukum ikat gitu ya, dan karena itu mesti ada kewajiban untuk melakukan perubahan. Nah, saya tidak tahu ya Pak, kalau tidak salah Pak Mahfud itu mengatakan bahwa kalaupun nanti ini dikabulkan, tidak mengubah kepemimpinan. Betul. Ini ya itu sih normal saja. Oleh karena kepemimpinan itu kan hasil kongres ya. Yang menentukan formatur dan bla bla bla. Jadi itu hal yang berbeda antara anggaran dasar dan kepemimpinan ya. Kalau saya sih sebenarnya dari segi ilmu hukumnya gitu ya, sebagai orang yang mengajar, ini menarik sekali. Iya. Kalau menurut Bang Ahmad Yani? Ya memang ini apa yang dikemukakan oleh Ustadz Margarito ini ada hal yang baru ya kan, yang belum pernah ada selama ini orang menguji tentang tafsir anggaran dasar itu melalui judicial review. Persengketaan partai politik dengan anggaran dasar itu biasanya mekanismenya dibawa ke dalam mekanisme partai. Mekanisme partai yaitu melalui Mahkamah Partai. Apapun hasil keputusan Mahkamah Partai itu maka bisa diuji ke peradilan tata usaha negara atau melalui peradilan khusus yang disiapkan oleh Undang-Undang Partai Politik. Itu adalah perdata khusus seperti itu. Nah, itu kan pernah dilakukan oleh P3. P3 waktu kita mengalami konflik pada waktu itu, kita melakukan gugatan, ada yang melakukan gugatan ke peradilan khusus di Pengadilan Jakarta Pusat. Ustadz juga menjadi ahli dia pada waktu itu, dan juga ada sebagian juga membawa perkara ini ke Peradilan Tata Usaha Negara tentang bagaimana menerjemahkan konflik ini. Kan sesungguhnya kan berawal dari konflik ini, berawal dari konflik internal. Nah, Bang Yusril ini adalah menguji sumber dianggap persoalan itu sendiri adalah keabsahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang diputuskan melalui kongres mereka, Partai Demokrat sebelumnya seperti itu. Nah, inilah yang di judicial review. Karena yaitu yang di judicial review, maka tidak ada pihak lain yang diikut sertakan. Bukan karena ini bukan menguji bisiking keputusan menteri, bukan diuji itu keputusan menteri atau keputusan presiden atau apapun. Tapi karena ini adalah produknya ini yang diuji itu anggaran dasar. Menurut Bang Yim itu anggaran dasar ini bermasalah, itu pandangannya Bang Yim. Oleh karena itulah maka dia membuat terobosan menguji ini ke Mahkamah Agung, judicial review. Pertanyaannya adalah apakah Mahkamah Agung punya otoritas dan kewenangan untuk menguji yang namanya anggaran dasar dalam rangka judicial review? Bang Yim menganggap bahwa anggaran dasar ini setara dengan peraturan di bawah undang-undang. Itu tadi apa yang dikemukakan oleh Ustadz Margarito ini kajian yang menarik sesungguhnya. Dan saya berharap sama dengan beliau, Mahkamah Agung melakukan kajian filsafat, azas, teori dan sebagainya itu sehingga keputusan itu akan menjadi paling tidak jurisprudensi yang ke depan. Karena persoalan partai politik ini tidak hanya nanti di Partai Demokrat. Nah, kalau kita lacak nih, Ustadz Margarito lacak cara berpikirnya Bang Yim ini. Nanti bisa kita tentu boleh kita sama dan boleh kita berbeda pandangan. Dan itu kan absa. Bang Yim menganggap bahwa karena anggaran dasar ini tidak hanya anggaran dasar Partai Politik Demokrat, anggaran dasar Partai Politik Manado adalah merupakan mandatoris atau merupakan penunjukan langsung atau delegasi dari undang-undang. Ya kan, karena undang-undang memang mengatur tentang undang-undang partai politik kan. Undang-undang kita terakhir itu undang-undang 11 tahun 2012. 2 tahun 2011. 2 tahun 2011.
Dan terakhir undang-undang kita itu mulai dari Undang-Undang 99 seperti itu. Nah, di undang-undang yang nomor seperti itu memang ada kewajiban. Kewajiban di dalam undang-undang itu sebuah partai politik. Di samping dia untuk mendapatkan badan hukum itu dia harus membuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nah, itu memang ada perintah di dalam undang-undang tersebut. Nah, pertanyaan berikutnya, ini pertanyaan hukumnya adalah apakah perintah yang ada di undang-undang tersebut yang harus setiap partai mempunyai anggaran dasar, kan memang harus punya anggaran dasar rumah tangga seperti itu. Apakah perintah itu juga dapat dimaknai? Ini kan menjadi argumentasi kias, ya kan, analisis analisis kronologi bahwa dengan itu perintah maka dia disamakan dengan peraturan-peraturan di bawah undang-undang. Apakah itu adalah peraturan pemerintah, apakah itu dan lain sebagainya, atau PP dan sebagainya, di bawah seperti itu. Nah, saya dalam satu sisi cara berpikir itu ini berpusat ya. Cara berpikir itu bisa saya terima. Satu sisi ya. Karena memang tadi disebutkan bahwa instrumen kehadiran partai politik ini betul dia bukan organ negara, tapi dia melaksanakan tugas-tugas dari organ negara. Bagian dari tugas-tugas negara. Tidak ada persoalan yang lebih penting dari tugas negara itu bagaimana cara memilih presiden. Itu yang paling penting. Itu. Yang kedua, tidak ada yang urusan yang lebih penting lagi dari cara memilih anggota dewan. Di undang-undang dasar kita, ya kan, bahwa memilih presiden tadi adalah hak privilege, ditutup oleh undang-undang dasar hanya partai politik atau gabungan partai politik. Bahkan sekarang ditutup lagi, walaupun perintah undang-undang dasar tidak ada. Ini persoalan tersendiri. Presidential threshold ini persoalan tersendiri. Cacat bawaan kalau menurut saya, cacat bawaan seperti itu. Tapi undang-undang memerintahkan bahwa hanya partai politik. Berarti ini kan mempunyai tugas-tugas khusus partai politik itu. Yang kedua, untuk menjadi anggota DPR, kita tidak bisa independen, melalui partai politik. Beda tahun 55. Pada waktu 55 di pemilu Pak Burhanuddin Harahap sebagai Perdana Menterinya itu tokoh Masumi, ya kan? Pada itu Perdana Menteri, pemilu itu boleh diikut perorangan, boleh diikut ormas, boleh diikut partai politik. Nah, sekarang ini adalah dikunci habis. Tidak ada ruang sedikit pun. Nah, oleh karena itu menurut saya ada memang tugas-tugas yang paling mendasar di negara ini yang didelegasikan kepada partai politik. Persoalannya, nah ini persoalan berikutnya. Apakah dengan seperti itu, Ustadz, menjadi serta-merta dia mempunyai jiwa semangat sebagaimana peraturan tadi? Kalau kita peraturan, ya gini mungkin kalau saya, kalau dia peraturan, dia harus berlaku secara umum. Dia mengikat secara umum, suka atau tidak suka. Setelah dia diundangkan, maka itu menjadi ketentuan, maka teori fiksi kan masuk di situ. Nah, kalau kita masuk lagi kepada anggaran dasar, anggaran luar politik, ini mengatur yang spesifik. Di luar anggota, di luar pengurus, maka itu tidak berlaku. Hanya berlaku untuk partai politik yang bersangkutan, anggota partai politik bersangkutan, pengurus partai politik bersangkutan. Demokrat, anggaran dasar Demokrat itu tidak berlaku buat saya nih. Saya kan lagi memimpin Masumi kan nggak berlaku nih. Nah, pertanyaannya itu saya belum menemukan. Apakah dengan argumentasi yang tadi saya mengatakan dia punya fungsi yang sangat vital, sangat penting. Jadi dalam kita menata kan tidak ada hal yang lebih penting menurut saya. Tapi persoalannya adalah anggaran dasar ini berlakunya privat. Seperti itu kan? Seperti itu. Nah, kalau dia privat bahwa tidak bisa diserta-mertakan, maksud saya. Nah, di situ tidak bisa diserta-mertakan. Gugatannya adalah gugatan privat, tidak judicial review. Di situ itu yang ini kalau menurut pandangan saya. Justru itu yang kalau kita tilik ini, kita approach ini dari ilmu hukum, netral kita, ini menarik banget dalam dunia akademik. Karena itu sulit tadi gitu. Bagaimana bisa anggaran dasar rumah tangga, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu diberi sifat, bentuk dan substansi sama dengan peraturan perundangan. Tidak katakanlah permen, atau permen atau permen, itu yang Ustaz tadi bilang itu tadi kan. Nah, di situ menariknya. Jadi jangan kita main di politiknya. Di politik mungkin jadi boros semua ini. Kalau orang kampus ya, sebaiknya kita bermain di sini. Kalau bermain di sini ini dari sekali lagi. Anggaran dasar anggaran rumah tangga. Dalam konteks ini
diberi sifat, diserupakan sifatnya, bentuknya, dan substansinya dengan Perpres, Permen, dan lain-lain dalam tata Termasuk PP di bawah undang-undang. Iya, di bawah. Bagaimana membangun argumennya? Ya. Gitu ya. Satu, tadi kan Ustaz bilang tadi itu, undang-undang bilang partai politik bla 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 bla. Kalau saya bikin singkat, apakah pengaturan dalam undang-undang yang mengatakan partai bla 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 itu ini menjadi sebab Sebab musababnya lah. menjadi sebab anggaran dasar, anggaran rumah tangga itu memiliki sifat sebagai hukum? Ini yang mesti dikaji. Menarik banget ini. Betul-betul menarik. Apakah ini menjadi sebab adanya ini? Dan apakah ini menjadi sebab ini memiliki kapasitas sebagai hukum? Dalam ilmu hukum kita sekarang nggak ada nih. Karena itu tadi saya bilang hakim-hakim Mahkamah Agung nanti itu pakai otak, mendalami betul ini, keluar kemampuan mereka tadi yang saya bilang. Filsafatnya mesti keluar, asas-asasnya mesti keluar, teori hukumnya sekarang mesti keluar. Karena ini menarik sekali. Dan kalau ini bisa, apapun nanti, kalau mereka bisa bekerja dengan apa yang kita impikan, ini menjadi lemah. Ini satu putusan yang luar biasa besar dari segi ilmu tata negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu yang paling penting. Kalau politik masih kecil nih, dan menjadi satu bicara dari perspektif politik begini, satu begini, jadi kita nggak dapat apa-apa. Jadi kayak gini, kalau dari sudah segi ilmu hukum ini udah paman. Mungkin gini Ustadz, bahwa kalau memang nanti keputusan Mahkamah Agung itu menjadi daya dorong juga, bahkan kalau anggap saja ini asumsi ini ya, kalau gugatan ditolak sudah selesai, DN kan, finish, hitam dia udah selesai, nggak perlu kita. Tapi yang lebih menarik ini adalah kalau dia diterima kan menjadi presiden baru kan. Oleh karena itu kalau dia diterima bahwa maka kita harus menyatakan tidak boleh ada anggaran partai politik nanti karena dia adalah bagian dari adalah kepentingan umum tadi. Karena logika yang diangkat kan dari seperti itu. Kalau kita urutnya bagus kan di samping alasan demokrasi dan lain sebagainya maka dia ada bagian dari kepentingan umum. Oleh karena dia menjadi kepentingan umum, maka tidak boleh itu menjadi miliknya, domainnya ada personal. Maka oleh siapapun berhak untuk mengontrol partai politik dengan anggaran dasar. Nah, ini bagaimana ini bisa menjadi persoalan lagi seperti itu? Itu. Ini menarik, sangat menarik begitu ya. Ada beberapa hal di dalam anggaran dasar itu saya tidak mau, tetapi secara keseluruhan postur yang kayak begini ini. Apakah Anda yakin bahwa ini ada cuma di Demokrat? Gitu ya. Dan kalau ini terjadi, ini menarik. Politiknya itu menarik dan ilmu hukumnya juga menarik. Nah karena itu tadi kita bilang, ya mudah-mudahan teman-teman di Mahkamah Agung itu mengerahkan seluruh kemampuan akademiknya, masuk dalam alam filsafat, masuk dalam alam asas, dalam alam teori dan segala macam, sehingga kita mendapatkan sesuatu yang hebat. Dan saya jujur saja ya, saya selalu appreciate orang-orang di Mahkamah Agung dalam suatu membuat argumentasi. Belakangan saya harus akui mereka jauh lebih dalam dibanding dengan yang lain. Jadi keputusan Mahkamah Agung nanti itu sangat ditunggu-tunggu pasti. Memang saya ditunggu-tunggu. Tunggu dari kalangan ilmu hukum dan tentu saja orang-orang politik. Saya rasa sekarang orang-orang politik juga terketir nih. Karena ini menjadi penting sekali. Memang karena fungsi dia begitu penting, ya kan partai politik ini kan begitu penting sekali, kan dia mempunyai peranan penting. Tapi kan kita tidak ini aspek politisnya. Kita aspek hukumnya udah selesai ya. Dari aspek politisnya, betapa pentingnya maka partai politik itu memang sekarang ini kita bisa lihat fakta realistis. Pak Bambang Susatyo bilang negara ini cuma diatur 9 orang. 9 Susatyo, betul. Untuk menguasai negara cukup kuasai 9 orang. 9 orang nanti bisa dikecil-kecil lagi. Tinggal beberapa partai yang berkuasa seperti itu. Betapa malangnya nasibnya. Kalau bahasanya Bang Ridwan ini negeri yang yatim piatu gitu. Seperti itu. Nah, menurut saya ini menjadi penting bisa mendorong betul bahwa kan masalah yang apa yang dikemukakan bahwa kekuasaan itu hanya pada satu orang yang menentukan itu kan tidak hanya partai yang sekarang lagi diuji, banyak juga partai yang hanya ditentukan hanya one man show seperti itu, tidak melalui mekanisme. Bagaimana mekanisme itu adalah anggap saja kita tidak mau model demokrasi lah, seperti bagaimana demokrasi barat seperti itu. Tapi anggap aja mekanisme yang diambil berdasarkan azas musyawarah yang ada di Pancasila itu. Dan kadang-kadang kan tidak ditentukan orang per orang. Yang lainnya hanya saya tidak mau bicara terlalu jauh di soal itu gitu.
mungkin setelah ini atau habis bulan lah saya akan Ya. bicara lebih jauh. Artinya kita tidak Oke. bisa bicara melampaui sebelum adanya putusan Mahkamah Ya, Agung, ya, kan ya, itu ya. maksudnya. Ada beberapa hal yang sebenarnya bisa, tapi jujur saya punya konflik of interest yang terlalu dalam sehingga Iya. saya menghindar untuk bicara itu. Kalau standar 30 ini saya berani bicara. Oke. Saya punya Pokoknya ada hitung-hitungan hal. Jadi ada hitungan setelah tanggal 30 ya. Oke, berarti kita bisa bicarakan lagi setelah tanggal 30. Terima kasih Bang Margarito, Bang Ahmad Yani. Sahabat Ayah Channel dimanapun berada, telah kita dengarkan pandangan hukum dari Dr. Margarito Kamis dan pandangan hukum dari Dr. Ahmad Yani. Dan tentunya semuanya baik Profesor Yusril maupun Dr. Hamdan Zulfa dan kita semua seluruh rakyat Indonesia sangat menantikan apakah keputusan Mahkamah Agung ini sehingga intelektualitas dari Majelis Hakim Mahkamah Agung sangat dipertaruhkan di sini, apakah itu untuk menolak ataupun menerima. Yang diperlukan adalah pertimbangan-pertimbangan hukum apa sajakah yang dipakai nanti apabila ditolak, dan pertimbangan-pertimbangan hukum apa sajakah yang digunakan apabila memang memutus untuk diterima. Itulah pertaruhan intelektualitas dan dari Mahkamah Agung yang merupakan peradilan tertinggi di negara kita ini. Kita nantikan hasil putusannya dan kita ketemu lagi di Ayah Channel dalam bicara di topik-topik menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.